Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, masih di channel Khairul IMT. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, sehingga tidak adanya kendala dalam mengikuti video kita kali ini. Pada video kita kali ini, kita akan bahas tentang apa itu relasi tabel, dan kemudian mempraktekkan dari relasi tabel tersebut. Kemarin kita sudah selesai membuat tabel barang, kemudian juga sudah saya lihatkan untuk tabel pelanggan kita ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman sudah siap di tabel barang dan di tabel pelanggan sehingga bisa mengikuti video kita kali ini. Untuk itu kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama sesuai dengan janji kita kemarin, untuk praktikum selanjutnya kita akan gunakan MySQL Workbench. Ini kenapa kita harus pindah ke Workbench? Itu karena nanti query yang akan kita buat itu cukup panjang. Nah, kalau kita running atau kita jalankan di CLI-nya MySQL, itu nanti ditakutkan akan sulit dipahami bagian per bagian dari query kita. Nah, dia sebenarnya sama saja. Kalau teman-teman tetap mau menggunakan CLI, itu silakan, nggak apa-apa. Tapi karena saya mau menjelaskan, maka saya gunakan Workbench agar query-nya dapat kita bikin 2 baris ataupun beberapa baris yang kita butuhkan. Oke teman-teman, kita jalankan langsung Workbench-nya. Kemudian seperti biasa kita klik local instance dan kita masukkan password kita yang kita buat waktu instalasi kemarin untuk user yang root. Nah, setelah terbuka seperti ini, sekarang kita lihat kita sebenarnya punya tabel penjualan. Nah, teman-teman yang tidak tampilannya seperti ini, mungkin bisa juga seperti ini, itu bisa di custom dengan mengklik ini saja, maka dia akan hilang. Nah, kalau di sini masih navigator seperti ini, administration, itu bisa langsung diklik di skema yang ini. Maka nanti akan dimunculkan satu database penjualan dan database pendukung lainnya yang sudah ada waktu kita install MySQL kemarin. Nah, kita akan lihat di database penjualan ini kita punya 2 tabel, yaitu tabel barang dan tabel pelanggan. Nah, sekarang kita akan aktifkan dulu database-nya. Kita jalankan dulu. Nah, untuk menjalankan per baris kita gunakan logo halilintar yang ini. Ya, ini perintah ataupun pesannya ketika kita menjalankan satu query. Nah, ini benar, dia centang hijau berarti udah benar, nggak ada yang masalah dengan query-nya. Kemudian sekarang kita akan lihat tabel barang kita. Kita jalankan lagi. Nah, kita kemarin sudah punya tabel barang seperti ini. Kemudian kita akan lihat tabel pelanggan kita. Nah, udah seperti ini. Kita punya kode underscore PLG atau singkatan dari pelanggan, nama underscore PLG, alamat, dan nomor HP. Nah, sekarang kita akan buat satu buah tabel lagi, yaitu tabel penjualan. Nanti kita akan relasikan dengan barang dan pelanggan. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat tabel relasi? Caranya adalah kita buat create tabel. Nah, kita mau bikin tabel apa? Kita akan bikin tabel penjualan. Nah, kita akan sebutkan apa saja fieldnya. Nah, di sini kita akan buat kode underscore jual. Itu tipenya adalah char. Kita bikin 5 saja. Kemudian kita akan bikin juga TGL jual atau tanggal jual. Itu tipenya adalah date. Kemudian kita akan bikin kode barang. Nah, ini foreign key dari primary key barang, kode barang. Kemudian ini varchar, bukan ya, kita samakan tipe data dari barang kemarin, char 5. Kemudian kita buat lagi itu kode PLG, itu masih char 5 sesuai dengan tipe data yang kemarin. Nah, kita sudah buat kode jual, tanggal jual, kode barang, dan kode pelanggan. Kita tambahkan lagi jumlah jual. Nah, itu tipenya adalah integer. Nah, kemudian di sini kita akan buat di baris kedua biar tidak tertutup. Kita akan buat di sini primary key-nya. Primary key itu adalah kode jual, ya. Kita akan bikin primary key-nya kode jual seperti ini.
koma lagi, kita enter dulu, kita geser. Ini kita kecilkan aja. Kemudian di sini kita akan bikin relasinya. Relasinya bagaimana cara membuat relasinya? Kita buatkan foreign key. Nah, foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah kode barang. Kode underscore barang yang ini. Nah, yang ini dia. Ini kita sebutkan di sini. Jadi di sini kita atur foreign key-nya kode barang, kemudian kita relasikan kemana? Nah, relasi itu references. Nah, gitu, references-nya kemana? Ke tabel barang. Nah, apa primary key di tabel barang? Yaitu kode barang. Nah, kita koma di sini, enter lagi. Kita akan bikin foreign key yang kedua, yaitu ada kode PLG, kemudian references-nya itu ke pelanggan, yaitu kode PLG. Nah, kalau sudah begini, kita tutup dulu, kita naikkan kurungnya, kita akan jalankan yang ini. Kita coba dulu. Nah, kita lihat aksinya, apa yang terjadi. Nah, ini dia create tabel kita sukses. Jadi di sini kita buat tabel penjualan, yang mana fieldnya ada kode jual char 5, kemudian tanggal jual itu tipe datanya date, kemudian kode barang tipe datanya char 5, kode pelanggan char 5, kemudian jumlah integer, kemudian primary key-nya adalah kode jual yang ini, dan foreign key yang pertama adalah kode barang, itu ngambil yang ini. Nah, kita relasikan ke tabel barang, yang mana primary key-nya adalah kode barang, kemudian kita relasikan lagi ke kode pelanggan yang ini, ke tabel pelanggan, yang mana primary key-nya adalah kode pelanggan, dan dia sudah sukses. Nah, kita akan lihat apakah data kita sudah ada. Jadi kita select bintang from penjualan. Nah, ini kita jalankan dulu. Nah, ini sudah ada kode jual, kemudian TGL jual, kode barang, kode pelanggan, dan jumlah jual. Nah, sekarang kita akan memasukkan data ke dalam tabel penjualan kita. Insert into penjualan, mana kita sebutkan aja, itu ada kode jual, kemudian ada TGL jual, kita underscore, kemudian apalagi itu ada kode barang, kemudian ada kode PLG, kemudian ada jumlah jual. Nah, kita akan buat values-nya, yaitu yang pertama kode jual. Nah, kita akan bikin misalnya P001, itu udah 5 karakter. Kemudian TGL jualnya kita akan bikin date. Untuk MySQL itu format insert date itu adalah year, month, kemudian day. Jadi kita bikin 2022 strip, kemudian 0 atau 12, kemudian 05 misalnya gitu ya. Kemudian koma, kemudian kode barang. Nah, untuk kode barang itu kita harus samakan dengan barang yang di sini. Nah, kita lihat dulu, itu ada B strip 001 sampai B strip 004. Kalau tidak ada di sini, maka dia tidak akan bisa diinsert. Kita buat dulu B strip 001. Tutup, koma, kemudian ada kode pelanggan, berarti kita harus samakan dengan yang ada di tabel pelanggan sini. Nah, itu ada PLG strip 1 sampai PLG strip 5. Berarti kita harus buat di sini misalnya PLG strip 3. Kemudian selanjutnya kita udah di kode jual, kemudian tanggal jual, kode barang juga udah, kemudian kode pelanggan juga udah. Nah, selanjutnya adalah jumlah jual. Kita akan bikin misalnya 3 aja. Kemudian kita tutup kurung yang values ini. Kita titik koma, kemudian kita jalankan query kita yang ini.
Nah, ini satu row affected, berarti sudah benar. Nah, sekarang kita akan jalankan yang ini lagi, kita lihat isi datanya. Nah, datanya sudah ada P001, ini B01, PLG3, itu jumlahnya adalah 3, data kita sudah masuk. Bagaimana jadinya kalau kita masukkan yang tidak ada? Misalnya kita bikin ini P002, kemudian ini adalah B005, kemudian ini pelanggannya 6. Nah, kuantitinya masih 3, coba kita jalankan. Nah, maka dia akan error, katanya cannot add or update child row foreign key, karena data ini tidak ada di tabel barang ya, di primary key ini. Kemudian pelanggan 6 itu juga tidak ada di tabel pelanggan, makanya dia tidak bisa. Jadi kita akan bikin di sini misalnya B003, kemudian pelanggannya adalah 5, kemudian jumlahnya adalah 1. Kita jalankan lagi, ini pasti bisa. Nah, maka dia udah centang hijau. Kita akan bikin 2 lagi. Nah, kita bikin ini B005 4, kemudian pelanggannya 2, jumlahnya ada 10. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, maka data kita sudah ada 3 buah. Kita running dulu. Nah, data kita sudah ada 3 buah, P001 sampai P003. Hanya saja ini untuk tanggal jualnya berbeda, berarti kita harus membuat update dulu. Nah, kita akan update penjualan, set. Nah, kita akan bikin TGL jual sama dengan kutip, kita bikin 2022 strip bulan 11 strip 02 misalnya gitu ya. Where kode jual sama dengan P002. Jadi kita rubah yang P002 tanggalnya, kita jalankan. Nah, ini update-nya jalan, kita jalankan lagi. Nah, maka dia sudah berubah. Nah, kita akan rubah yang P003 agar tanggalnya berbeda. Ini P003, kita jalankan lagi. Nah, update-nya sukses, kita lihat lagi. Nah, maka untuk tanggalnya sudah bervariasi dan kode barangnya juga bervariasi, pelanggannya juga bervariasi. Nah, begitu caranya mengupdate di tabel relasi. Sekarang kita akan hapus data di tabel relasi ini. Kita input satu lagi dulu, P004. Misalnya ini biarkan sama aja, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang kita akan hapus P004 yang sudah kita masukkan tadi. Nah, caranya adalah sama saja dengan tabel master, yaitu delete from penjualan where kode jual sama dengan itu P004 titik koma. Sekarang kita coba jalankan. Nah, itu udah centang hijau, berarti sukses. Sekarang kita tampilkan lagi. Nah, dia sudah sukses, sudah benar. Nah, itu sajalah materi kita untuk tabel relasi kita kali ini. Selanjutnya kita akan olah-olah tabel relasi ini. Kita nanti akan pelajari macam-macam join di video berikutnya. Segitu saja video kita kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.